Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat gak nih? Saya pas serah terima jabatan, kemudian khotbah singkat, pidato singkat dari 2021-2022, kemudian dilanjutkan 2022-2023. Kita mengikutinya dengan seksama, bahkan terbawa suasana. Terbawa suasana bagi diri saya pribadi. Saya pernah menjadi atau anggota daripada organisasi santri juga. Bagaimana kita mempersiapkan diri. Momen langka itu momen seperti ini, pelantikan. Syahdu sekali. Biasanya ada tangis menangis biasanya. Dari yang lama ke yang baru itu nangis. Yang lama itu nangis karena belum mampu menyelesaikan tugas secara sempurna atau masih banyak kekurangan sana sini. Kemudian yang baru nangis kenapa? Karena berat tanggung jawabnya. Jangan sampai tanggung jawab yang berat itu tidak bisa dilaksanakan di kemudian hari. Maka pada momen ini biasanya sangat syahdu. Dan tadi hampir kita menangis ya. Masya Allah, pidato singkat dari ketua masing-masing tadi, Masya Allah, saya pribadi merasa bangga. Semoga kelanjutannya selanjutnya di masa yang akan datang atau di masa depan, teman-teman kita di kelas 12 sukses, baik di ujiannya nanti, kemudian khutbah 3 bahasa dan lain sebagainya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Teman-teman sekalian, saya dipilih menjadi pembina OSDAM. Tetapi sebenarnya untuk sebagai seorang pembinanya mungkin saya belum layak menjadi pembina OSDAM. Masih ada yang levelnya lebih tinggi daripada saya, kemudian ilmunya, pengalamannya, apalagi kepala sekolah kita yang terhormat Pak Eko Surono, pengalamannya Masya Allah. Kalau berbicara tentang outbound, ahli di outbound. Kalau berbicara tentang matematika, ahli juga di matematika. Jadi saya cukup malu sebenarnya untuk dijadikan pembina OSDAM. Pengalamannya sedikit, perjalanannya masih sedikit, apalagi umurnya Masya Allah, saya baru 20 tahun. 20 tahun umur merantaunya. Umur aslinya udah 30 tahun. Jadi apalagi Ustadz Jaisul Islam, Ustadz Hendrawan Zulkarnain, Masya Allah, beliau sangat vokal, sangat semangat jika ada kegiatan-kegiatan, partisipasinya pun all-out biasanya. Jadi organisasinya bagi santri-santri lama yang ikut latihan di Bogor atau di Bandung itu yang ada fotonya sampai sekarang, fotonya masih terlihat indah walaupun kejadiannya sudah lama. Yang outbound namanya, istilahnya yang pelatihan Laskar. itu, Laskar. Itu fotonya lama tapi masih terlihat baru, itu bagus. Mungkin karena kenangannya sih sebenarnya. Kemudian ada Ustadz Faiz, Masya Allah, guru kita bersama. Pengalamannya, tutur katanya bagus sekali. Kita banyak belajar dari beliau. Maka saya sebenarnya merasa kecil di sini jadi pembina OSDAM. Tapi tidak mengapa, ini sebagai ajang latihan saya juga untuk membina. Setahun berjalan, kelas 12 atau Azam sering ketemu saya, atau teman-temannya sering ketemu saya. Banyak acaranya yang saya kritik, banyak pula acara tidak banyak yang saya dukung, tapi banyak yang saya kritik. Karena sebagai pembina itu kritik dulu. Sebagai pembina itu penting untuk mengkritik dulu supaya penggagasnya itu benar-benar mematangkan apa yang menjadi wacananya. Kenapa harus ada begini, kalau seandainya begitu bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi perjalanan setahun alhamdulillah OSDAM makin hidup. Kemudian ada wacana dari kelas 12 atau OSDAM kemarin untuk mengadakan muhsinin yang lintas sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ijabahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan wacana tersebut walaupun sudah tidak memegang jabatan OSDAM. Semoga tetap dimudahkan. Masih ya? Laksana insyaallah ya. Kemudian OSDAM yang baru. Saya sering sampaikan setiap pelantikan itu, OSDAM itu kalau diibaratkan dengan tombak, maka OSDAM itu ujung tombak. Guru-guru itu mungkin ya pelempar lembingnya. Kemudian
gagang tongkat tersebut itu santri-santri. Semua visi misi Darul Munir tergantung daripada ujung tombak tersebut, yang besinya, yang tajamnya. Contohnya program kita, visi misi kita itu berakhlakul karimah, bermanhaj salaf. Guru hanya bisa mengajarkan di kelas, waktunya terbatas. Akan tetapi praktek dan implementasinya di asrama, siapa yang menemaninya kegiatan di asrama? Ya osdam. Osdam yang membangunkan di 5 sholat atau 5 waktu sholat tersebut. Jadi jangan hanya dibangunkan subuh saja, tetapi duhur, asar, maghrib, isya itu diarahkan santri-santrinya untuk ke masjid. Itu adalah pekerjaan para salaf. Bahkan Nabi sendiri bilang, kalau seandainya ada yang bisa menggantikanku menjadi imam sholat, aku akan keliling ke rumah-rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah untuk dibakar rumahnya. Jadi amar ma'rufnya Nabi itu lumayan tinggi, itu tinggi sekali. Jadi kalian begitu, jangan langsung duduk di taman jagain sholat, jagain taman, tapi keliling terlebih dahulu, ajak, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo cepat, ayo segera, ayo rapi, dan lain sebagainya. Jangan langsung duduk di taman. Saya lihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya, langsung duduk di taman, duduknya menghadap jalan, jagain pohon, takutnya kuntilanak nguping di atas. Ya jangan, tetapi keliling dulu, semua asrama kosong, semua asrama sudah rapi, baru menjaga motor di bawah, bukan menjaga pohon. Baik ya. Kemudian kritikan saya kepada seluruh osdam, baik yang sudah melepaskan jabatan atau yang baru mampu jabatan, istiqomahlah dalam menjalankan tugas. Pelaksana tugas itu kecaman itu pasti, dikecam itu pasti, kerja disalahi, nggak kerja apalagi, itu pasti, tidak boleh tidak, nggak boleh nggak jadi osdam juga. Saya nggak mau tak, karena nggak mau dikecam, saya nggak mau jadi osdam. Terus latihannya kapan? Mau zaman kuliah, nanti sudah sibuk mikirin tugas kuliah, maka latihannya sekarang. Dulu pernah ada santri datang ke saya nggak mau jadi osdam Ustaz. Terus mau jadi apa? Sedangkan teman-teman yang lain jadi osdam, mau disuruh-suruh sama temannya sendiri, tentu nggak mau kan, maka harus jadi osdam, latihan. Kemudian tugasnya itu jangan sampai semangat 3 bulan awal saja. Jadi 3 bulan awal itu sangat semangat, 4 bulannya itu apalagi sudah pulang tengah tahun, datang lagi itu programnya sudah tidak ada lagi, hilang. Jadi sudah sibuk main, sudah sibuk ini dan lain sebagainya. Sibuk mikirin game yang ditinggalkan di rumah. Jangan. Tugasnya itu setahun full, Ustaz. Kita kan di sini kan belajar kok, di tugas-tugasin yang begini. Ini juga lagi belajar osdam itu. Lagi proses belajar berorganisasi. Bahkan kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita bersosialisasi di masyarakat bisa jadi ilmunya didapatkan ketika menjadi osdam. Kemampuan berkomunikasi resmi, kemampuan berkomunikasi dengan atasan, surat menyurat dan lain sebagainya, itu terpaksa belajarnya di osdam. Kalau tidak sungguh-sungguh dikerjakan, nanti rugi sendiri. Di luar itu hanya menjadi pendengar terus, di luar hanya jadi anggota terus, tidak mampu memimpin masyarakat. Sedangkan pesantren ini kalau diterusuk dari awal-awal penciptaan pesantren, dijadikan pesantren adalah untuk menciptakan generasi-generasi yang siap di segala kondisi. Siap, suruh ngajar ngaji siap, suruh jadi RT siap, suruh jadi pemimpin rumah tangga siap. Bahkan Pak Munir, Pak Haji Munir dulu waktu kita di pelantikan juga jadi santri di sini, beliau sampaikan, sampai sekarang saya masih ingat, saya pengen ada pemimpin, ada presiden, ada bupati, ada gubernur, ada RT yang hafid Quran. Hafidnya oke nih. Nah, pada saat menjadi osdam itu ajang latihan bagaimana mengakomodir, memobilisasi, mengajak dan lain sebagainya, sehingga
kita benar-benar menjadi pemimpin di masa depan dengan latihan. Jadi istiqomah, jadi program kerja setahun itu harus dibikin. Ada namanya program tahunan, program semester, program bulanan, dan program pekanan. Semuanya itu dievaluasi per pekan, per bulan, per semester, dan per tahun. Kemudian nasihat saya kepada Osdam yang baru, kegiatan yang paling penting adalah kegiatan harian. Kenapa saya katakan kegiatan yang paling penting itu kegiatan harian? Karena kegiatan harian itu menciptakan karakter. Karakter muslim yang berakhlakul karimah latihannya kapan? Hariannya. Kalau ingin menciptakan santri yang suka senyum, tiap hari disuruh senyum. Kalau ingin menciptakan santri yang berakhlakul karimah, maka setiap harinya diingatkan, diajarkan, dan diarahkan untuk menjadi santri yang berakhlakul karimah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Jangan pentingkan kegiatan yang per semester atau per tahun. Kegiatan harian itu menjadi yang paling utama. Kenapa? Karena menciptakan, membentuk karakter. Kalian bangunkan santri di jam 4 subuh, itu akan menjadi karakternya seumur hidup. Jangan sampai bangunin santri itu 3 bulan pertama, 7 bulan berikutnya atau 8 bulan berikutnya tidak ada yang membangunkan, maka tidak bisa menciptakan karakter. Lomba bulanan, lomba semesteran, dan lomba tahunan itu tidak menciptakan karakter, akan tetapi menciptakan orang yang pengen atau menciptakan kepercayaan diri, pengen menjadi maju, pengen juara. Akan tetapi yang kita inginkan adalah santri yang berakhlakul karimah, berpemahaman salafus saleh, maka kegiatan harianlah yang membentuknya. Sholat duha, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, ini masih menjadi catatan merah kita. Sholat sunnah, ba'diyah, dan qobliyah. Santri datang ke sini tuh langsung duduk ngobrol, lempar peci kalau kata SMP tadi, lempar peci langsung duduk. Dan itu fakta. Jadi santri tidak senang sholat sunnah, terus ngaku-ngakunya visi misi berpemahaman salafus saleh. Maka program kerja kalian tahun ini yang dititik beratkan adalah amaliyah yaumiyahnya, kegiatan sehari-hari. Usulan saya bagian keamanan memberikan pengumuman siapa yang ingin sholat tahajud, silakan setorkan namanya, silakan tulis namanya di papan tulis, nanti dibangunkan bagian keamanan. Siapa yang ingin saum Daud, silakan hubungi bagian dapur agar disiapkan. Karena itu yang akan membentuk karakter orang-orang yang mengikuti atau yang berpemahaman salafus saleh. Kita ngaku salafus saleh tapi tidak pernah puasa. Kita ngaku ngikutin salafus saleh, tidak berakhlak, tidak hormat sama ustaz. Kita ngaku salafus saleh, tidak istiqomah. Jadi kita berusaha untuk mengarahkan santri-santri kita untuk lebih istiqomah dan lain sebagainya. Kemudian saya sering sampaikan juga ketika pelatihan itu, Osdam itu adalah organisasi yang mempraktekkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, apa amar ma'rufnya? Sholat, perintah orang sholat, perintah kajian. Ayo sholat sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah. Langsung berdiri, biasanya Kak Iman langsung berdiri. Biasanya begitu saya sering lihat. Jadi jangan perlu bagian dakwah berikutnya teriak, ayo sholat sunnah. Enggak, langsung berdiri. Sholat saya ini untuk saya, keberuntungan saya di dua dunia ini, di dunia ini dan di akhirat. Jangan perlu diteriakin. Bagian dakwah saya tidak katakan. Bagian dakwah misalnya Kak Judi, Kak Umar, tidak perlu diteriakin lagi. Sholat, tidak perlu lagi. Datang masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Kemudian ba'diyah selain subuh dan asar langsung berdiri, tidak perlu diteriakin. Ustaz Sari, tidak perlu diteriakin oleh ustaz-ustaz yang lainnya, sholat sunnah. Kemudian akhlak harian, peci, lazimi pecinya. Pecinya nggak usah dibeginikan,
nanti kelihatan jenongnya. Jadi udah tutup aja gini, itu lebih rapi dan lebih indah. Kemudian usulan saya selanjutnya adalah bagi osdam, biasakan osdam menggunakan baju di kamar. Biasanya itu dijadikan sorban dulu bajunya, turun ke kamar dan sorban. Di kamar itu tempat menggunakan baju. Jadi kalau sudah keluar dalam keadaan rapi, jangan di depan taman baru pakai baju, jangan. Itu tidak patut. Begitu pula ketika bawa handuk, gak usah di depan. Jadi dirapikan dulu, ditaruh di plastik, baru jalan di depan. Karena bagian depan itu paling pertama dilihat, masa kita bawa handuk sama sabun, kan malu. Ya, jadi osdam ini ajang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, teman-teman, saya diminta juga untuk membacakan ikrar untuk osdam. Nah, saya minta untuk berdiri osdamnya. Saya minta osdamnya untuk berdiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bertanya kepada osdam, silakan jawab ya. Bersediakah kalian menjadi osdam? Jawab siap. Bersediakah kalian menjadi osdam? Siap. Sanggupkah kalian melaksanakan kegiatan-kegiatan osdam? Siap. Sanggupkah kalian menjunjung tinggi nama baik diri kalian, keluarga dan pesantren? Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya akan menjalankan kewajiban saya terhadap Tuhan saya. Saya akan mentaati tata tertib sekolah. Dan pesantren Hufadz Darul Munir. Saya akan menjunjung tinggi nama alma mater SMP SMA Hufadz Darul Munir. Saya akan melaksanakan program kerja osdam dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Saya siap menjadi teladan bagi siswa-siswa SMP dan SMA Hufadz Darul Munir dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Saya siap dan rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan osdam. Sekian, terima kasih. Silakan duduk. Jadi teman-teman, terima kasih sudah bersedia hadir. Kemudian terima kasih kepada Kepsek SMP dan SMA, kemudian Dewan Guru Muslim yang telah bisa dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Biasanya kami melaksanakan kegiatannya itu di malam hari. Biasanya kegiatannya di malam hari. Kemudian ada usulan dari Kepsek SMP untuk dilaksanakan di pagi hari, agar supaya guru-guru Dignas pun bisa menyaksikan, bisa melihat langsung kegiatan dan bisa mensupport dengan doanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Aris Eko Surono karena usulannya acara hari ini sangat meriah. Terlihat di kamera itu cerah-cerah. Kalau malam hari itu udah ngantuk biasanya. Tapi insya Allah selanjutnya kegiatan selanjutnya berkaitan dengan keosdaman atau pelantikan, insya Allah mungkin dilibatkan seperti ini karena saya lihat partisipasi guru-guru, doanya apalagi Masya Allah sungguh meriah. Kemudian di saya pribadi, saya memegang uang osdam sekitar 800.000 rupiah
yang mana uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan. Jadi uang tersebut insya Allah nanti akan dibagi dua, kegiatan Kosdam santri, kemudian kegiatan musyrif, misalnya muhadharah dan lain sebagainya. Dan bagi donatur yang ingin memberikan sumbangsi dana, kami terima insya Allah. Ya, Mas Dam ya, insya Allah. Bismillah, hari ini tekadnya dikuatkan, ikhlaskan niat. Semoga pelajaran setahun ke depan itu menjadi pelajaran yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Dari saya akhirul kalam, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.